Halo teman semua, ketemu lagi sama Mbak Eka di podcast kelas psikologi, tempatnya belajar psikologi. Oke teman-teman, gimana kabarnya? Mbak Eka selalu berharap semoga teman-teman semua dimanapun berada tetap dalam kondisi sehat walafiat dan gak kurang satu apapun ya. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini Mbak Eka mau sharing nih tentang gimana sih caranya membentuk anak supaya jadi pribadi yang positif teman-teman. Nah kalau pembahasan pada tema kali ini menarik atau teman-teman merasa bahwa wah aku perlu tahu ya, karena aku pengen banget nih anakku punya kepribadian yang positif, bisa hidup dengan baik, punya pandangan yang positif, pikiran yang sehat dan lain sebagainya. Mari teman-teman simak poin per poin yang akan Mbak Eka sampaikan. Dan teman-teman bisa mulai menerapkan satu persatu mulai dari sekarang supaya apa? Supaya kita bisa mengantarkan anak-anak kita memiliki kepribadian yang positif di masa mereka yang akan mendatang. Nah oke, baik teman-teman semua, di nomor 1 untuk membentuk anak agar memiliki kepribadian yang positif itu adalah jangan terlalu cepat memberikan bantuan ketika anak mengalami masalah, dan jangan terlalu mudah mengoreksi berbagai perilaku yang anak lakukan ketika mereka mengalami masalah atau melakukan kesalahan di mata orang-orang dewasa. Nah, Mbak Eka sangat percaya ya bahwa di mata orang tua anak, si anak ini adalah sesuatu yang sangat berharga. Harus dijaga, tidak boleh terluka, tidak boleh disakiti ya. Tidak boleh sampai jatuh dan lain sebagainya. Nah, tapi teman-teman semua perlu kita pahami, ibaratnya seperti seekor anak burung yang mau belajar terbang ya. Gak mungkin namanya gak jatuh. Tidak mungkin namanya mereka itu tidak mengalami cedera, tidak mengalami sakit hati, tidak mengalami dikecewakan oleh lingkungan. Karena apa? Dengan seperti itu, anak-anak akan belajar dan merespon berbagai stimulus supaya mereka tidak mengulangi kesalahan yang sama. Nah, ketika mereka sudah mampu mengenali situasi, mereka sudah mampu memahami apa yang mereka hadapi, mereka yakin kok, anak-anak ini akan seperti anak-anak burung yang baru belajar terbang. Mereka akan bisa mengepakkan sayapnya dengan tinggi di masa depan, teman-teman. Oke, lanjut di nomor 2, untuk membentuk perilaku yang positif pada anak, teman-teman bisa menunjukkan dan mengajarkan anak untuk melakukan berbagai hal baik di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contohnya gimana ya? Tentu contohnya misalnya nih kayak menelpon saudara atau mengunjungi orang yang lebih tua, ya, melibatkan anak pada berbagai kegiatan-kegiatan donasi. Kemudian bisa juga melibatkan anak pada berbagai kegiatan rumah tangga, ya, bermain bersama anggota keluarga. Kalau udah punya saudara, kakak atau adik, bermain bersama ya, dan teman-teman semua bisa memberikan support nih supaya mereka tetap semangat dan terus melakukan hal tersebut dalam jangka panjang. Kemudian di nomor 3, untuk membentuk perilaku yang positif pada anak. Nah, biasanya perilaku yang positif itu dimulai dengan memberikan jam tidur yang baik atau melakukan jam tidur yang baik secara rutin. Nah teman-teman semua, jangan dikira ya ketika anak satu hari full itu bermain tuh mereka nggak capek, atau ketika mungkin katanya mereka cuma duduk-duduk baca buku dan lain sebagainya mereka nggak capek. Bagi mereka, karena mereka akan menyerap banyak hal, kondisi tersebut itu sudah membuat mereka menjadi sangat lelah dan capek teman-teman semua. Nah maka waktu tidur yang nyaman dan berkualitas itu menjadi penting. Nah, tapi sebelum tidur ada hal yang perlu teman-teman lakukan. Nomor 1 adalah mereview apa aja sih kegiatan yang sudah mereka lakukan. Apa yang membuat mereka bahagia dan apa yang membuat mereka sedih. Kalau mereka sedih, teman-teman tanya gimana cara mereka mengatasi hal tersebut. Jika sudah benar, kasih apresiasi. Nah, yang berikutnya teman-teman juga perlu mengajarkan mereka untuk berdoa. Karena apa? Dengan berdoa di situ ada kata-kata nih teman-teman ya, yang mengajak mereka untuk selalu bersyukur dan optimis untuk menjalani hari esok dengan lebih baik, teman-teman. Oke, di nomor 4, untuk membentuk anak memiliki perilaku yang positif adalah sangat dibutuhkan role model yang positif juga, teman-teman. Jadi sangat nggak mungkin ya kita berharap punya anak yang positif, punya anak yang baik, sopan, lemah lembut, ketika role model di sekitarnya tidak melakukan hal tersebut, teman-teman semua. Nah, role model itu siapa sih atau apa sih role model? Role model itu bisa diikuti dari figur lekat anak. Figur lekat pun tidak melulu orang tua ya. Misalnya nih, kakeknya, neneknya, atau tantenya, omnya, atau mungkin asisten rumah tangganya. Nah, atau bisa juga figur lekat itu adalah figur yang memang paling anak-anak sukai. Karena apa? Pada saat dekat dengan orang tersebut, mereka jadi lebih termotivasi atau mereka lebih disayangi. Nah, maka
Untuk membentuk anak-anak yang positif, mulailah menjadi figur lekat yang positif supaya anak meniru atau melakukan role model yang sama seperti figur lekatnya. Baik, lanjut di nomor 5, untuk membentuk pribadi anak yang positif itu adalah perbanyak melibatkan anak pada aktivitas di dalam rumah maupun di luar rumah. Nah, tujuannya apa? Supaya anak lebih banyak mengenal situasi, lebih banyak mengenal berbagai karakter orang ya. Supaya anak juga bisa melihat bagaimana sih orang lain memecahkan masalah dan dia bisa meniru hal tersebut, teman-teman semua. Nah, jadi maka jangan heran kalau anak-anak yang cuman tergantung hanya dengan gadget atau mereka kemana-mana selalu ditemani oleh orang tuanya ya, nggak pernah dilepas sesekali sambil diperhatikan, pasti mereka akan mengalami ketakutan atau resah ketika berada jauh dari orang tuanya atau berada jauh dari rumahnya. Nah, tentu kita nggak ingin ya punya anak-anak yang seperti ini. Oke, di nomor 6, cara menjadikan anak memiliki kepribadian yang positif itu adalah dengan cara apa? Menyadarkan diri kita bahwa ketika anak membutuhkan kita, kapanpun ya, kita selalu ada buat mereka. Terutama ketika anak-anak ini ingin membahas sesuatu atau meminta masukan. Nah, clue-nya ada di poin 1 tadi, teman-teman. Jangan terlalu cepat menyalahkan atau jangan terlalu cepat mengoreksi ya. Jadi dengarkan dulu, kemudian tanya apa yang dia rasakan dan apa yang akan mereka lakukan. Nah, jika seperti itu, mereka yakin sampai anak-anak dewasa pun anak-anak akan senang tuh berdiskusi sama kita ya, karena mereka tidak merasa digurui dan disalahkan. Kemudian di nomor 7, teman-teman, gimana cara membentuk anak supaya bisa jadi positif adalah dengan cara mengajarkan mereka untuk membangun koneksi sejak kecil. Nah, membangun koneksi sejak kecil itu bisa dilakukan dengan apa? Misalnya menemukan hobi mereka dan membawa anak-anak ini ke tempat-tempat yang sesuai dengan hobi dan passion mereka. Nanti di sana mereka bisa mengenal teman baru, mereka mengenal guru yang lain ya. Dan mereka juga belajar berbicara yang sopan, bagaimana berbicara yang istilahnya enak didengar, tidak menggunakan kata-kata yang kasar. Itu semua akan mereka pelajari. Bahkan ketika mereka juga menemukan teman-teman mereka dalam kondisi kasar atau ngomong kata-kata yang gak baik ya, itu teman-teman jadi bisa mengajarkan bahwa kata-kata seperti itu tidak boleh diucapkan. Karena apa? Bisa menyakiti hati orang lain yang mendengarkan dan membuat orang lain gak suka sama kita. Nah, oke, baik teman-teman, yang terakhir di nomor 8 ya, untuk membentuk sikap positif pada anak, teman-teman perlu banget, kalau saran Mbak Eka, sangat perlu membantu anak-anak untuk menemukan passion mereka, teman-teman. Karena apa? Biasanya anak-anak yang sudah mengenal passion mereka sejak kecil atau sejak dini, mereka akan memiliki rasa percaya diri yang lebih baik ketimbang yang hanya masih ikut-ikutan teman-temannya ya, atau masih ikut-ikutan manut orang tuanya. Nah, anak-anak yang sudah memiliki passion itu mereka pemikirannya jauh ke depan ya, karena mereka akan terus menggali. Rasa ingin tahu mereka itu mereka akan ingin terus untuk mencukupinya. Nah, ketika mereka sudah punya hal baik, sudah punya hal positif dalam kurung hobi tadi ya, mereka yakin mereka tidak akan menghabiskan waktu untuk hal yang gak baik. Misalnya nanti kayak masa remajanya jadi suka bergosip atau main gak tepat waktu ya, mainnya waktunya selalu bablas gitu. Atau mereka juga gak fokus pada pembelajaran. Nah, karena apa? Mereka sudah tahu sejak kecil mereka akan menjadi apa, dan mereka juga sudah punya kemampuan atau skill untuk mencapai tujuan hidup mereka. Nah, oke teman-teman semua, terima kasih banyak ya untuk yang udah nyimak podcast pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman, terutama yang masih punya anak kecil-kecil ya. Jangan sampai terlambat ya, dan jangan sampai menyesal teman-teman. Karena apa? Ketika mereka sudah masuk usia remaja, kepribadiannya akan lebih sulit lagi untuk dibentuk. Nah, maka sejak mereka masih usia dini, mari bersama-sama nih kita punya kesadaran penuh untuk mendorong anak-anak memiliki kehidupan yang positif. Oke teman-teman semua, Mbak Eka titip salam untuk orang-orang tercinta di sekitar kalian, dan sampai ketemu lagi pada podcast kelas psikologi yang lain ya. Dadah.